Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Ya, gimana nih kabarnya setelah liburan semester, ya kan? Umi harap setelah liburan semester ibadahnya semakin baik dan belajarnya semakin giat. Oke, hari ini kita akan belajar PLH kembali. Udah lihat ya gambar ya? Loh, itu kan sekolah kita ya. Apa sih judul yang akan kita bahas? Kok ada sekolah kita ya? Lagi upacara. Kangen ya upacara ya? Oke, insya Allah sih keadaannya semakin baik ya. Doakan saja, amin. Oke, anak Umi, sekarang judul kita akan kita bahas membiasakan tertib indah di sekolah. Itu judul kita. Membiasakan tertib dan indah di sekolah. Jadi, di sekolah itu harus tertib dan harus indah, ya kan? Sehingga kita nyaman dalam belajar, ya kan? Sehingga kita menjadi enak berpikir ketika kita sudah tertib dan indah, ya kan? Karena Allah suka tuh yang indah-indah. Oke, kita ini lihat. Tata tertib sama dengan aturan. Ya, jadi tata tertib itu sama dengan aturan ya, Nak Umi ya. Maka apa sih tata tertib atau aturan itu? Kita harus tahu sebelum kita melaksanakan, karena tidak tahu sih apa sih definisinya ya, sehingga ketika kita melaksanakannya itu kita agak melanggar gitu ya kan, karena kita nggak tahu sih apa arti dari tata tertib atau aturan. Apa sih aturan? Aturan itu membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Itu dia tata tertib ya, atau aturan membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Baik, harus diingat itu ya Naum ya. Kemudian, kok mirip belajar PKN ya Umi? Iya, memang itulah. Karena apa? Ini kita belajar lingkungan hidup. Maka kita harus tahu punya aturan juga dalam kehidupan kita. Jadi, aturan di sekolah dibuat untuk dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Siapa sih warga sekolah? Guru dan siswa ya. Semua perangkat sekolah itu semuanya itu disebut dengan warga sekolah. Baik dari yayasan, kepala sekolah, guru ya, siswa, semua yang ada di sekolah itu merupakan adalah warga sekolah. Ya Nak Umi. Jadi di dalam aturan itu ada isi aturan ya Nak Umi ya. Ada isi aturan. Kemudian makanya dalam isi aturan itu ada isinya apa? Yang pertama itu kewajiban. Ya, kewajiban. Nih, kewajiban jadi kalau di dalam ininya ya kan, agama kita kewajiban. Berarti kalau sudah wajib, jika dikerjakan berpahala dan dilanggar berdosa. Ketika dapat ini, kita dapat hukuman ketika kewajiban kita tidak kita laksanakan. Kemudian itu tuh larangan, ya kan? Jadi larangan, pernah dengar kata larangan? Ya pernah dong, definisi dari takwa loh Mi. Iya, definisi dari takwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintahnya Allah, yaitu kewajiban ya kan. Dan larangan Allah ini juga punya aturan, ada kewajiban dan larangan di sekolah. Apa-apa saja sih yang wajib kita laksanakan dan apa-apa saja sih menjadi larangan sekolah untuk kita kerjakan. Ketika kita laksanakan larangan sekolah, maka gimana?
hukumnya haram dong, ya kan? Kalau di dalam agama kita kan haram. Jadi hal-hal yang nggak boleh tuh jangan dikerjakan. Jadi hukumnya jatuhnya ke haram. Sehingga kita melaksanakan larangan, maka kita dapat hukuman ketika kita melaksanakan larangan tersebut. Contohnya dilarang merokok, ya kan? Itu salah satunya. Kita kerjakan dan kita menjadi dapat hukuman karena itu larangan yang baik, ya kan Anak Umi? Kemudian aturan meliputi cara berpakaian. Ini di sekolah ya. Salah satunya contoh di sekolah. Di rumah juga cara berpakaian harus baik. Cara berpakaian. Jadi kalau disuruh udah ada nih aturan berpakaian. Tuh bagi yang perempuan jilbabnya, ya kan? Kalau harus menutupi dada. Karena di dalam Al-Quran juga Allah menyuruh kita menjulurkan jilbab. Ini salah satu contoh yang ada di sekolah. Harus menutupi dada, ya kan? Harus lebar jilbabnya. Kemudian apalagi? Harus rapi, ya kan? Jangan jorok. Kemudian ikuti nih. Hari Senin pakai baju apa, Selasa pakai apa, Rabu pakai apa, dan seterusnya. Jadi jangan nanti ketika berpakaian orang pakai baju putih, abu-abu, putih merah, putih biru, kita pakai baju pramuka. Wih, mau ngapain itu ya? Jadi harus ikut dong aturan sekolah. Ya, harus ikut aturan sekolah. Baju-baju apa aja setiap hari yang harus dipakai. Kemudian cara berbicara. Cara berbicara juga harus punya aturan, jangan sembarangan sehingga menyakiti hati orang lain. Ketika bicara itu belum kita sampaikan kepada orang lain, itu milik kita. Tetapi kalau bicara itu udah kita sampaikan kepada orang lain, maka itu miliknya dia. Sehingga apa? Ketika bicara yang tidak enak, maka teman kita merasa sakit hati. Ketika dia sakit hati, maka kehidupan kita tidak tenang. Rumi kok bisa nggak tenang? Kenapa? Ketika ada orang yang sakit hati, ya, maka doa kita itu agak tersendat. Jadi kok Mi kayak gini ya? Belajarnya saya padahal udah belajar keras nih. Itu maka tadi mungkin ada orang yang kita sakiti dengan bicara kita, maka bicara kita harus punya adab ya Naomi. Kenapa? Rasul ketika dakwah itu pertama yang diajarkan adalah adab. Maka cara berbicara kita juga harus kondisikan, jangan membuat hati orang lain sakit. Ya, insya Allah sih di sekolah kita sudah diajarkan berbicara dengan yang baik. Jadi jangan dilanggar, jangan dilanggar. Berbicaralah dengan yang baik-baik. Sehingga apa yang dikatakan dari mulut kita itu adalah cerminan diri kita. Jadi anak Umi ada nih bahasa, dia mulutnya kayak gitu sih, tapi hatinya baik gitu. Tidak ada itu anak Umi ketika bahasanya seperti itu, maka kayak gitulah dirinya. Jadi hati-hati, kita bisa lihat lawan bicara kita, ya. Kemudian tingkah laku itu juga harus dijaga dalam bermain, dalam belajar, dalam bercanda. Nih sering nih bercanda yang berlebihan, ya kan, membuat temannya tuh jahilin tuh, padahal sebenarnya maksudnya tidak ingin jahilin, tetapi karena berlebihan sehingga temannya nangis, ya kan. Jadinya tingkah laku itu juga harus dijaga. Kemudian apa yang terjadi jika aturan dilanggar? Ini dia. Berdampak buruk dong untuk kegiatan sekolah. Contoh kayak
kita nggak usah jauh-jauh aja kayak tadi pakaian. Pakaian ketika hari Senin dipakai bajunya putih merah. Ternyata kayak baju pramuka. Jadi mengganggu kegiatan sekolah kan, lain dari yang lain. Itu contoh kecilnya ya Nak Umi ya. Kemudian bagaimana cara melaksanakan aturan sekolah? Yang pertama, tidak boleh terpaksa. Karena ketika kita terpaksa melaksanakan aturan sekolah, maka hidup kita tidak nyaman di sekolah. Maka kita tidak boleh terpaksa melaksanakan aturan sekolah. Kemudian ini nih harus ikhlas dalam menjalani aturan sekolah ya Nak Umi. Oke, sampai di situ pembahasan kita ya. Maka ini ada soal. Soal yang pertama, bagaimanakah sikap anak Umi jika ada teman anak Umi melanggar aturan sekolah? Tuh, jelaskan. Yang kedua, jelaskan pengertian aturan dan apa saja aturan sekolah yang anak Umi ketahui. Jadi anak Umi kerjakan di kertas lembar seperti biasa, kerjakan tepat waktu. Jangan nanti setelah kawan yang ngumpul, udah Umi periksa, dia nyusul. Jadi namanya itu nggak memenuhi aturan. Umi harap ikuti aturan yang udah Umi buat, kerjakan tepat waktu, seperti yang udah kita pelajarin mengenai aturan. Tepat waktu dan dikumpul ke wali kelasnya biar Umi bisa meriksanya ya. Di kertas lembar ya, Umi tunggu. Hanya soalnya saja ya. Hanya kertas lembar aja, jangan nanti udah mencatat. Yang penting-penting dikumpul, tidak usah, itu untuk anak Umi ya. Jadi soalnya saja yang dikumpul. Dan Umi sudahin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.